to knock out Walt, Max Holloway, Yeah. Charles, and Justin. It's just crazy. Like, I respect them like so much. Great athletes. They have done so many. Well, great look at things. what And, Volk's done after you. bro. Sensational fighter. Update berita UFC yang menarik untuk diikuti. Berita pertama masih tentang prediksi untuk main event UFC 328 Khamzat Chimaev versus Sean Strickland. Dan kali ini prediksi datang dari bintang kelas bantam UFC yaitu Suga Sean O'Malley dan salah satu influencer MMA yang juga dikenal sebagai musuh sejuta umat, terutama fans garis keras Dagestani, yaitu MMA Guru. Secara umum, O'Malley memprediksi bahwa Chimaev akan menang, sama seperti yang ia lakukan sebelum-sebelumnya, yaitu melalui takedown, ground control, ground and pound jika diperlukan, kemudian menguncinya. Ya sudah bukan rahasia lagi sih, kalau gameplan Khamzat memang seperti itu. Namun ada sedikit keraguan dalam hati O'Malley bahwa Chimaev akan beradu selama 25 menit dengan Strickland. Dan andai saja Chimaev tidak mampu menyelesaikan Strickland dengan cepat, sama seperti saat melawan Dricus Du Plessis dulu, maka Khamzat akan dibuat kesulitan oleh Strickland. Sebenarnya ini bisa dimengerti karena grappling Strickland lebih jago dari DDP dan skill wrestling Strickland juga cukup underrated. Tapi soal gas tank, DDP masih lebih bagus dari Strickland. Meskipun memang sejauh ini, Strickland memiliki kardio yang tampak lebih bagus dari Khamzat. Jadi, O'Malley berpendapat, di atas kertas Khamzat memang lebih diunggulkan atas Strickland, tapi jika ada fighter yang mampu menghentikan Khamzat di kelas menengah saat ini, maka orang itu adalah Strickland. Namun, MMA Guru tak sepakat dengan O'Malley. Semua orang tahu MMA Guru sangat tidak suka wrestler yang membosankan di UFC, utamanya jika wrestler tersebut muslim. Dan tentu saja Khamzat adalah salah satu fighter yang dibenci oleh Guru. Tapi meskipun sangat kesal dan sebel dengan Khamzat, itu tidak mengubah pikiran Guru bahwa Khamzat tetap akan menang dan tanpa tapi. Memang betul skill gulat Strickland bagus, namun Khamzat sudah berkali-kali memperlihatkan bahwa skill ground game-nya berada di level berbeda. Dan Guru tak yakin Strickland punya arsenal untuk menahan pressure dan ground control Khamzat. Menurut Guru, satu-satunya cara mengalahkan Khamzat adalah dengan memiliki takedown defense super elite dan juga memiliki knockout power untuk mematikan lampu Khamzat. Dan saya rasa Strickland tidak punya dua hal itu, karena andai kata Strickland mampu bertahan pun, tapi Strickland adalah volume striker dan bukan KO artis. Prime Kamaru Usman adalah contoh paling dekat untuk mengalahkan Khamzat, tapi sayangnya itu short notice. Dan begitulah MMA Guru. Menurut perkiraannya, Strickland sama sekali tak punya peluang menang, tapi ia tetap berharap dan berdoa semoga ada keajaiban, mengingat ia benci dengan Khamzat Chimaev. Khamzat 15-0 versus Sean Strickland. Feel like Khamzat's gonna win. He's gonna take him down, ground and pound. But part of me's like, it's 25 minutes. Strickland's got a crazy gas tank. If anyone's gonna be able to do it, it's gonna be Sean Strickland. I have to go with Chimaev here, unfortunately. Strickland's a really good grappler. It's just annoying how good Chimaev is at wrestling. It's pathetic. I feel like you need to be a guy who can stuff the takedowns, but then also have the power to just put out Chimaev on the feet. Hoping and praying for a Strickland win. Come on, Khamzat! Berita kedua datang dari mantan juara kelas bantam UFC yang juga merupakan rekan senegara Ilia Topuria, yaitu The Machine Merab Dvalishvili. Fighter yang disebut-sebut memiliki kardio terbaik sepanjang sejarah UFC ini sedang berdiskusi dengan salah satu the GOATs of UFC, yaitu Mighty Mouse Demetrius Johnson, tentang match-up Ilia Topuria versus Arman Tsarukyan. Yap, sebagai seorang yang sudah sering berlatih bersama Topuria, DJ meminta pendapat Merab bagaimana peluang Arman dalam menghadapi Topuria. Menurut Merab, Arman adalah petarung hebat dan ia menaruh rasa hormat tinggi untuknya. Tapi Merab menegaskan bahwa Topuria akan meng-KO Arman dengan cukup mudah. DJ yang mendengar hal itu cukup tertegun
karena menurutnya Arman sangat hebat dan kemungkinan besar mampu menyulitkan Topuria dengan membawanya ke bawah. Merab tampak tidak setuju dengan hal itu karena menurutnya men-checkdown seorang Topuria adalah hal yang tidak mungkin, dan itu juga berlaku bagi Arman Tsarukyan. Menurut Merab, skill gulat Topuria sangat elit dan Arman tak akan mungkin bisa men-checkdownnya. Dan jika Arman tak bisa men-checkdownnya, maka satu-satunya cara melawan Topuria adalah dengan beradu striking. Dan kalau beradu striking, maka hasilnya sudah sangat jelas bahwa Ilya Topuria akan meng-KO Arman seperti yang sudah ia lakukan pada Alexander Volkanovski, Max Holloway, dan juga Charles Oliveira. DJ yang sudah pernah berlatih dengan Arman tentu tahu bahwa Arman tak akan kalah semudah itu, tapi ia tampak menghormati Merab sebagai tamu podcastnya. Ilya will knock out Arman Tsarukyan. I don't know, man. Arman's good. I think Arman can get Ilya to the ground. You can't take Ilya down. Doesn't even make sense to wrestling with him. Then Arman has to box with Ilya. Ilya knocks people out. He can touch you and he knocks you out. He knock out Volkanovski, Max Holloway, Charles Oliveira. But I think if Arman fights Ilya, Ilya will knock out Arman Tsarukyan. Arman versus Ilya, that needs to happen. Sebenarnya saya tidak akan protes kalau ada yang bilang Topuria lebih unggul atas Arman. Bagi saya pribadi, Topuria memiliki peluang menang yang cukup besar dari Arman Tsarukyan. Namun dengan mengatakan bahwa men-checkdown Topuria adalah hal yang tidak mungkin, bagi saya itu berlebihan. Karena bagaimana bisa itu tidak mungkin kalau Bryce Mitchell saja pernah men-checkdown Topuria? Dan saya rasa tak akan ada satupun fans UFC yang mengatakan bahwa gulat Bryce Mitchell lebih bagus ketimbang Arman. Saya tidak mengatakan bahwa skill ground game Topuria itu jelek. Skillnya bagus, tapi menarasikan bahwa gulatnya seakan yang terbaik di UFC sehingga tak akan bisa di takedown, maka itu jelas sudah terbantahkan oleh catatannya. Takedown defense Topuria memang sangat elit, yaitu berada di angka 93%. Tapi itu juga masih belum benar-benar terbukti ketangguhannya, karena pegulat terbaik yang dikalahkan oleh Topuria adalah Bryce Mitchell. Charles Oliveira bukanlah grappler elit, tapi submission artist, dan itu pun Topuria enggan beradu submission dengannya. Saya tidak bilang bahwa Arman akan mampu men-checkdown Topuria dengan mudah, tapi setidaknya Arman dapat mengancam Topuria dengan takedown seperti pemikiran Demetrius Johnson. Tapi pernyataan Merab tersebut memang sangat bisa dimengerti jika dia bias. Namanya juga rekan senegara, pasti akan didukung mati-matian. Kalau menurut teman-teman gimana nih? Apakah Topuria memang mustahil untuk di takedown? Ilya versus Gaethje is a good fight, but like no chance to Gaethje. Ilya has a better boxing, and I think he's gonna knock him out. They just waste time, waste my time. They gotta put me versus Ilya, and I'll take his belt, and easy money for me. Kabar terakhir datang dari Joe Rogan yang mengatakan bahwa Dagestan sepertinya akan benar-benar menguasai dunia combat sport. Saat ini Dagestan menjadi salah satu area terbaik dalam menghasilkan MMA fighter dengan background gulatnya yang sudah tak bisa dibantah lagi dominasinya. Menurut Joe, saat ini Dagestan sudah mulai merambah ke dunia striking, dan itu adalah berita buruk bagi siapapun yang mencoba menyaingi negara tersebut. Baru-baru ini, Joe Rogan sangat terkesan dengan seorang atlet Muay Thai Dagestani bernama Asadullah Imangzaliev. Fighter berusia 22 tahun itu adalah salah satu pemilik bakat striking terbaik saat ini dan sangat berbahaya bagi siapapun yang menjadi lawan Muay Thai-nya. Menurut Joe, aksi strikingnya tersebut tidak murni dari teknik Muay Thai, tapi juga kombinasi dari Taekwondo dan juga Karate yang menjadikannya sebagai salah satu striker terbaik saat ini. Sebagai penyandang sabuk hitam Taekwondo, Joe Rogan tahu persis bagaimana mengerikannya gerakan Asadullah. Dari mulai tendangan, X-kick, hingga spinning elbow benar-benar sangat presisi. Namun di balik itu semua,
Bagi Joe Rogan, sebenarnya bukan itu yang menjadikan fighter Dagestani seperti Asadullah spesial. Yang lebih mengerikan dari itu semua adalah pengaruh Khabib dan Islam Makhachev yang seakan memberikan kurikulum atau tutorial pada generasi muda Dagestan bahwa disiplin dan kerja keras adalah kunci untuk kesuksesan. Sebenarnya kalau soal bakat, negara lain seperti Brazil, Amerika Serikat ataupun Georgia tidak kalah dari Dagestan. Namun, satu hal yang membedakan Dagestani fighter adalah tingkat kedisiplinan mereka. Ya, sebenarnya bagi seorang muslim, tidak melakukan pesta, tidak mabuk, dan tidak free sex adalah hal yang biasa, dan itu adalah hal standar bagi setiap muslim. Tapi bagi kehidupan barat, ketika hal itu adalah hal biasa yang banyak dilakukan oleh banyak atlet bela diri, sehingga fokusnya terganggu. Joe Rogan pun sangat penasaran apakah Asadullah memiliki background gulat yang baik atau tidak. Karena jika ia memiliki gulat yang bagus layaknya pegulat Dagestani pada umumnya, maka ia pasti akan mengobrak-abrik UFC nanti. Tapi kalau gulatnya pas-pasan seperti Sharafutdin Makhmudov, ya belum tentu juga sih. The Dagestanis are now entering into Muay Thai, which is a terrible sign for all these Muay Thai guys. Yeah, man. Asadullah Iman Ghazaliyev coming out of Muay Thai out of Dagestan right now, who's like 22 years old, and he is everybody up. A Dagestani Muay Thai fighter. Has his own style. He's this tall, lanky dude who's one of the most terrifying strikers alive right now. A lot of people think he's the best striker alive. He's combining like Taekwondo. Namun, kita akan menyaksikan proyeksinya lebih dini karena seniornya yaitu Chanko Zainukov atau lebih dikenal dengan nama John Pork ini akan segera debut di UFC. Ini akan menjadi proyeksi dini karena Chanko adalah juara dunia Muay Thai 2 kali dan saat ini menjadi rekan latihan Islam Makhachev yang tentu kita memiliki ekspektasi tinggi pada skill ground game-nya. Jadi bagaimana menurut kalian? And precision Muay Thai. Boom! Yeah, look at axe kick, everything, spinning back fist. Oh, boom! man. He's so focused, so good, man. And also Dagestanis now, because of Khabib and Islam, they all know that this is the pathway to greatness. Yes, yeah.